Baik, selamat siang, peserta webinar seminar online GK Invest cabang Semarang, juga selamat siang untuk para YouTuber karena kita juga live streaming di, YouTube. Oke, salam sukses untuk kita semuanya, salam profit buat teman-teman yang, trader seluruh Indonesia yang mungkin pada saat ini sedang bertransaksi, sedang, trading, entah itu trading forex ataupun trading komoditi, ataupun saham, ataupun trading instrumen apapun yang ada di bursa. Yang jelas, mudah-mudahan kita selalu, apa namanya, bisa mencapai, target profit, entah pakai analisa teknik apapun. Nah, gitu kan. Nah, untuk kesempatan siang kali ini, saya perkenalkan, saya Rudi Prianto dari tim R&D GK Invest cabang Semarang. Pada kesempatan siang kali ini, kita akan sharing lah ya, sharing, share mengenai teknik, candlestick. Jadi teknik ini kalau menurut saya sih jarang sekali orang yang melirik ya, jarang sekali orang yang, bertransaksi menggunakan teknik yang benar-benar murni candlestick. Ya mungkin ada beberapa sih, beberapa yang transaksi menggunakan candlestick juga ada, tapi, eee, mungkin kalau menurut saya sedikit sekali, jarang sekali orang yang transaksi menggunakan candlestick. Biasanya sih ada yang menggunakan indikator, ada yang menggunakan, robot trading, copy trade. Nah, yang paling general kan copy trade, nggak terlalu ribet, nggak terlalu mikir analisa, tinggal, koneksikan akun di salah satu trader profesional, nah jadilah copy trade, seperti itu. Tapi apapun teknik Anda, apapun analisa Anda, tetap kita harus memantau berita fundamental yang terjadi, karena hal ini sangat penting sekali. Terlebih lagi market ini bergerak tidak hanya berdasarkan analisa teknikal, jadi dia juga bergerak berdasarkan analisa fundamental. Jadi kita tetap mengikuti berita-berita terkini, kita tetap mengikuti apa yang terjadi di belahan dunia lain, di benua, mungkin Amerika, di Eropa, ataupun di Asia. Nah, kita juga perlu melihat, berita-berita fundamental karena itu yang akan, merupakan penggerak, salah satu bukan salah satu ya, penggerak utama juga sih ya, penggerak utama di, eee, instrumen yang ada di, bursa, khususnya mungkin di mata uang atau di komoditas. Nah, untuk teknik, candlesticks ini mungkin, saya rasa para peserta seminar online ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kemudian para YouTuber, saya rasa mungkin sudah mengenal, cuman, di antara kita mungkin ya kalau kita hitung dari 10 trader mungkin yang pakai teknik candlestick 1, 2 orang sih ya, yang benar-benar murni benar-benar murni teknik candlestick. Yang lainnya mungkin, mungkin punya perhitungan atau punya analisa sendiri. Jadi yang murni-murni teknik candlestick mungkin, sudah jarang sekali orang yang menggunakan teknik. Justru teknik ini, sebenarnya cukup bagus juga untuk kita, mencari peluang untuk kita, apa namanya, menambahkan equity. Nah, menambah saldo saldo transaksi itu sangat sangat penting sekali. Karena di candlestick ini merupakan gambaran dari buyer sama seller pada saat itu juga. Jadi kita tahu nih, oh buyer sama seller nih kuat mana nih. Nah, pada saat itu digambarkan. Nah, itu merupakan, salah satu teknik juga, apa, salah satu analisa juga sih ya, analisa kita dalam melihat kekuatan buyer, kekuatan seller sampai seberapa nih. Nah, kita juga perlu perlu apa namanya, melihat dan, untuk entry posisinya pun juga ya mungkin seperti biasa kita harus menunggu konfirmasi candle berikutnya. Kalau sudah confirm, benar-benar confirm, oh nih bentuk candle seperti ini, baru kita open posisi. Oh ya, untuk sekedar informasi, untuk berita fundamental terkini, hari ini nanti akan ada, salah satu event yang diadakan di Amerika, yaitu berkumpulnya, kepala pemerintahan, juga kepala, negara, perdana menteri, presiden,
Gubernur bank sentral, dari seluruh dunia berkumpul di Amerika menghadiri acara simposium, apa namanya, Jackson Hole Symposium. Ya mungkin untuk kondisi seperti ini COVID-19, saya kurang tahu apakah benar-benar tatap muka atau mungkin via online seperti ini atau via virtual. Kalau dari apa namanya, berita di website tidak ada yang mengatakan demikian, mungkin juga mereka bertemu di mana, di Amerika. Nah, khusus untuk apa, khusus untuk para gubernur bank sentral itu, eee, bertemunya di Kansas City. Nah, beritanya seperti itu. Tapi untuk yang kepala negara, ya mungkin di, Washington City atau mungkin di negara bagian di Amerika, seperti itu. Jadi yang jelas, Jackson Hole Symposium ini memang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar. Sedangkan untuk Jackson Hole Symposium nanti akan dimulai nanti malam jam 8 malam. Kemudian untuk yang pertama, sesi pertama berpidato itu adalah uh, Gubernur Bank Sentral Amerika, Jeremy Powell nanti akan berbicara jam 20 lebih 10 menit, jadi jam 8 malam lebih 10 menit. Nah, bagi para traders, para YouTuber yang saat ini mempunyai open posisi, ya paling tidak nanti malam, ya paling nggak setengah 8 malam lah ya, setengah 8 sudah mulai melihat metadata pergerakan seperti apa. Ya mungkin kalau misalnya mainnya panjang, equity masih cukup banyak, saya rasa nggak perlu lihat MetaTrader sih ya, mainnya long term. Beda cerita kalau misalnya kita equity yang mungkin tidak terlalu banyak, kemudian kita punya open posisi dan kita mungkin transaksinya dalam jangka pendek atau short term, nah tidak ada salahnya untuk nanti melihat pergerakan harga mulai jam 8 malam. Di saat yang bersamaan nanti malam juga akan dirilis data klaim pengangguran. Nah, prediksinya klaim pengangguran mungkin mengalami pengurangan. Nah, itu akan membuat pergerakan mata uang US dollar akan bergerak dan itu akan berpengaruh terhadap mata uang yang menjadi rival US dollar. Kalau tidak nanti malam harus kita lihat, kita cek kalau misalnya yang kita suka bermain pendek, jangan lupa untuk stay tune di MetaTrader khusus untuk nasabah Giga Invest atau mungkin calon nasabah Giga Invest ya paling nggak stay tune di MetaTrader 5 Giga Invest jam setengah 8. Nah, kita akan menantikan klaim pengangguran, data pengangguran di Amerika, apakah ada penambahan atau ada pengurangan. Kemudian jam 8 sudah mulai acara Jackson Hole Symposium. Nah, itu juga akan membuat pergerakan instrumen yang ada di bursa, mata uang, komoditas itu akan mulai bergerak karena apa yang disampaikan oleh Gubernur Bank Sentral Amerika ini, The Fed, itu juga dinantikan oleh para pelaku pasar. Kebijakan apa nih yang mau diambil nih? Setelah kemarin beberapa minggu yang lalu mengeluarkan stimulus yang keempat, menjelang stimulus yang kelima, apakah ada penambahan dana atau mungkin ada kebijakan lain atau mungkin ada kebijakan moneter atau kebijakan fiskal fiskal yang membuat apa supaya perekonomian atau aktivitas perekonomian Amerika ini bergerak di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini. Nah, itu juga sangat menarik untuk kita simak, apalagi berkaitan dengan pergerakan beberapa komoditas seperti itu. Jadi untuk hari ini, kemudian besok juga akan masih dilanjut acara Jackson Hole Symposium. Jadi untuk hari Kamis, hari Jumat kita perlu lihat. Kemudian, nah di hari Senin ini yang sedikit kita mendapat perhatian ekstra karena di hari Sabtu itu nanti beberapa presiden dan gubernur bank sentral apa namanya dunia negara maju itu nanti akan berpidato. Nah, itu juga akan berpengaruh terhadap pergerakan di hari Senin atau pembukaan di hari Senin. Yang jelas dalam bertransaksi, analisa teknikal apapun yang Anda gunakan, tetap kita juga sekali-kali melirik berita apa nih yang apa namanya yang sedang terjadi di
saat ini. Nah, itu juga berpengaruh terhadap pergerakan harga. Baik, kita kembali ke materi untuk candlestick. Nah, kita mengenai sharing sih ya. Tadi mungkin saya sedikit apa namanya bercerita mengenai fundamental karena memang ini memang kalau saya lihat di beberapa website memang sedang ditunggu oleh para pelaku pasar. Apa yang akan dilakukan oleh The Fed, kemudian oleh pemerintah Donald Trump, supaya perekonomian Amerika tidak terlalu turunnya tidak terlalu tajam gara-gara COVID-19. Baik, untuk materi, kita kembali ke materi. Jadi untuk teknik candlestick, saya rasa para YouTuber, para peserta seminar online mungkin sudah ada yang tahu, sudah banyak yang tahu mengenai teknik ini. Cuman untuk penggunaannya biasanya, nah itu, penggunanya biasanya masih maju mundur, apakah mau dipakai atau tidak. Mungkin nggak ada salahnya kalau setelah melihat webinar ini, ya nggak ada salahnya sih kita coba berlatih lagi mengenai teknik candlestick karena teknik candlestick sangat kalau menurut saya sangat oke sekali, sangat ampuh sekali dan saya rasa untuk menaikkan equity pun juga cukup lumayan karena apa namanya candlestick ini kan penggambaran antara buyer dengan seller pada saat itu. Oke, untuk yang pertama mungkin kita juga tahu lah ya untuk body candle up, candle down. Jadi untuk candle up, close-nya lebih tinggi daripada open-nya. Untuk candle down, close-nya mungkin lebih rendah daripada open-nya. Itu tuh penggambaran candle bullish sama bearish. Ini untuk basic, untuk dasarnya. Saya rasa kita semua sudah tahu lah mengenai hal ini, mengenai body candlestick. Kemudian, nah ini macam-macam bentuk candlestick. Nah, yang sedikit kita ketahui, mungkin kita sedikit belajar lagi supaya untuk mengembalikan daya ingat kita untuk ya siapa tahu kalau setelah ini mungkin kita tertarik untuk pakai teknik ini, ya kita bisa coba latihan di Mago. Jadi untuk macam-macam candlestick ini saya rangkum sedikit, saya ambil beberapa bentuk yang sering atau familiar kita gunakan atau yang kita ketahui aja sih ya. Ada banyak macam, ada banyak sekali, ada puluhan, tapi saya rangkum yang sering kita kata-katanya, bentuknya mungkin sering familiar atau sering kita lihat atau kita baca di beberapa website analis, mungkin di forex atau di komoditas. Jadi namanya spinning top. Jadi spinning top ini bentuk bodinya yang kecil, jadi menunjukkan kekuatan buyer sama seller yang sama-sama kuat. Nah, biasanya kalau terjadi spinning top ini kebiasaannya sih akan menunjukkan pembalikan arah. Jadi kalau misalnya ada tren turun, misalnya trennya turunnya mungkin katakanlah mungkin panjang banget nih, kita pakai misalnya H4 misalnya, dia turun, nah kemudian begitu ada spinning top confirm, nah kita tahu oh ini ada spinning top, berarti kemungkinan ada pembalikan arah. Nah kita bisa open buy di candle setelah terbentuknya spinning top ini. Atau kalau misalnya kita pakai time frame 4 jam ya kita tunggu 4 jam spinning top apakah benar-benar jadi spinning top atau tidak. Kalau misalnya jadi, nah begitu bergantian candle berikutnya kita bisa entry buy. Begitupun kalau misalnya ada tren naik misalnya, nah, ada tren naik, kemudian ada spinning top, yaitu penggambaran kekuatan buyer sama seller yang sama-sama kuat, open dan close-nya berada di tengah. Nah, itu kita setelah terbentuk spinning top, candle berikutnya kita bisa ambil posisi sell. Jadi kalau menurut saya teknik candlestick sih saya biasa pakai itu di time frame H4. Nah, sedikit agak panjang. Kalau kita pakai time frame yang H1 yang 1 menit, oh banyak sekali spinning top terjadi. Mungkin katakanlah jam 6 pagi mungkin ada spinning top, nanti jam 7 ada lagi. Kalau yang time frame 1 menit saya rasa kurang begitu valid sih ya. Jadi sekalian kita pakai time frame yang panjang sekalian. H4, oh ya mungkin kita bisa pakai yang H2 karena di MetaTrader 5 GHz kita bisa memunculkan 2 jam.
2 jam, 3 jam, 4 jam. Nah, kalau katakanlah 1 jam mungkin masih kurang, maksudnya kurang lama ya kita bisa pakai minimal 2 jam lah ya. Saya bisa pakai minimal 2 jam, kadang saya bisa lihat, saya pakai biasanya untuk 4 jam juga bisa saya gunakan untuk time frame. Tapi untuk masalah time frame mungkin kalau misalnya kita bermain, scalping pun juga bisa juga sih, bisa juga kita gunakan yang, 30 menit atau 1 jam. Kalau 1 menit mungkin terlalu cepat ya, terlalu cepat dan biasanya banyak sekali terbentuk spinning top, jadi malah terjadi false signal nanti, sinyal palsu lah ya, sinyal palsu seperti itu. Oke, jadi, spinning top ini penggambaran kekuatan buyer sama seller yang sama-sama kuat dan biasanya jika terjadi jika terjadi bentuk body seperti ini, spinning top ini, akan kemungkinan biasanya menunjukkan pembalikan arah atau terjadinya koreksi. Kalau tren turun ada spinning top ya kita bisa buy setelah spinning top terbentuk. Tren naik, begitu terbentuk spinning top, candle berikutnya confirm spinning top terbentuk, kita bisa ambil posisi pembalikan arah sell. Untuk stop loss, take profit, kita bisa menggunakan support sama resisten. Kalau misalnya kita buy ya berarti di supportnya berapa kita bisa pakai untuk stop loss. Kalau misalnya kita sell ya kita bisa pakai batas atas atau di resistennya untuk kita ambil posisi jual. Oke, kita tinggalkan spinning top. Saya rasa nanti bisa dicek, bisa diteliti apa namanya untuk cari apakah ada pattern bukan pattern bentuk candlestick seperti inilah ya spinning top karena ini termasuk single, cuman satu candle. Jadi mudah untuk kita ingat-ingat. Kemudian yang satu bentuk candlestick lagi, ada nama lagi yang uh, sering kita lihat kalau kita baca di beberapa portal di website analisa, itu namanya doji. Nah, jadi doji ini bentuk body pendek menunjukkan kekuatan buyer atau kekuatan buyer dan kekuatan seller yang sama-sama kuat. Dan tidak ada yang mendominasi antara buyer atau seller. Sehingga ketika penutupan body antara harga pembukaan dan harga penutupan itu hampir sama atau mungkin biasanya sama. Jadi bentuknya kayak tanda plus lah ya, tanda plus penambahan atau dia bisa di tengah-tengah, dia juga bisa di atas namanya dragonfly atau di bawah atau greystone. Jadi biasanya body untuk doji ini apa namanya tanda-tanda untuk biasanya kembalikan arah, biasanya digunakan untuk kembalikan arah. Karena kekuatan buyer sama seller yang sama-sama kuat, jadi tidak ada yang mendominasi. Kenapa kok bentuknya kok plus gitu, Pak? Nah, mungkin harga pembukaan dengan harga penutupannya ini hampir sama, apa namanya, hasilnya atau bahkan mungkin sama. Nah, ini yang doji ini yang sering sering banyak kita jumpai kalau kita pakai time frame 1 menit itu banyak sekali, tapi tidak valid lah ya kalau menurut saya. Mungkin kita bisa pakai time frame yang sedikit panjang, H1 boleh, H1 atau mungkin H2 atau H4. Nah, itu biasanya kalau kita lihat ada tren, suatu instrumen sedang tren naik atau tren turun, nah kemudian terbentuk ada doji ini, nah biasanya akan terjadi pembalikan arah. Kalau misalnya trennya turun, terbentuk doji berarti buyer sudah mulai ingin mendominasi nih, tanda-tandanya seperti itu. Jadi setelah pergantian candle terbentuk confirm doji, nah kita bisa buy. Begitupun kalau misalnya lagi tren naik, suatu market misalnya lagi tren naik, kemudian terbentuk doji, misalnya kita lihat di H4, 4 jam, bentuk doji, nah begitu confirm sudah bentuk doji, candle berikutnya baru kita ambil posisi sell. Sama kayak spinning top tadi lah ya. Cuman yang di sini yang bentuk doji ini tidak ada yang mendominasi. Jadi open sama close-nya itu hampir sama atau mungkin biasanya sama persis. Kalau spinning top tadi kan masih ada bodinya, body candle masih kelihatan. Tapi kalau doji ini tidak ada body candle. Bedanya di situ. Dan paling enggak pakai time frame yang panjang, jangan H1. Kalau H1 banyak sekali, banyak sekali terbentuk doji. Itu untuk saran dari saran saya gitu. Kemudian bentuk lagi ada Morobosu.
Jadi Marubozu ini bentuk, candlestick kekuatan buyer sama kekuatan, seller, bentuknya, apa namanya, untuk yang naik atau white, untuk white Marubozu ini harga harga low itu sama dengan, harga pembukaan, kemudian harga tertinggi sama dengan harga penutupan. Jadi full body, tidak ada ekor sedikit pun, tidak ada, apa namanya, biasanya orang nyebutnya ekor lah ya. Begitupun dengan black Marubozu atau, turun yang biris. Jadi harga tertinggi sama dengan harga open, kemudian harga terendah sama dengan, eee, harga terendah sama dengan harga close. Nah, jadi full body. Nah, biasanya ini menunjukkan tanda-tanda market untuk balik arah. Cuman, body ini, Marubozu ini sangat, jarang terjadi sih ya, jarang mungkin tetap ada ekornya sedikit. Nah, meskipun sedikit tapi tetap ada ekornya. Jadi untuk full seperti ini, itu, kalau menurut saya jarang jarang terjadi. Adanya paling ya bodinya ada, ekor sedikit lah ya, entah di atasnya, entah itu di bawahnya, seperti itu. Kemudian, untuk candlestick yang tunggal, nah pola candlestick tunggal itu ada, hammer, hammer sama hangman. Ini untuk yang di bawah, contoh misalnya nih, market lagi turun 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 turun, kemudian terbentuk body hammer. Nah, body hammernya yang warnanya putih. Ini gambarnya sedikit kebalik ya, yang warnanya putih lah ya, yang warnanya putih yang naik. Kemudian yang hangman ketika market naik, ada rally naik, kemudian terbentuk, hangman. Nah, biasanya kemungkinan tanda-tanda market akan terbalik arah. Jadi kalau misalnya lagi tren turun, kemudian muncul hammer, nah berarti itu menunjukkan buyer sudah mulai masuk nih. Buyer sudah mulai masuk ke market dan, biasanya untuk mulai ingin memegang kendali atau ingin, peringatan bagi seller supaya untuk take profit ya, artinya seperti itu. Tapi, tetap untuk batasan, stop loss ya kita bisa menggunakan harga spot, membalikan arahnya. Kalau yang hangman ketika rally naik, kemudian terbentuk body hangman, warnanya hitam, nah itu juga, pola apa namanya, menunjukkan seller sudah mulai muncul dalam tren naik. Nah ini, biasanya akan tanda-tanda untuk kepembalikan arah, biasanya seperti itu. Nah ini biasanya sering kita jumpai kalau yang body hammer sama hangman. Di tengah, tren entah itu di forex atau di emas. Nah itu sering sering kita jumpai. Time frame-nya kalau menurut saya sih ya kita bisa pakai H2 atau H4 lah ya, yang sedikit agak panjang. Kalau H1 banyak, kalau M1 banyak sekali nih, tapi tidak terlalu valid. Jadi paling enggak pakai, time frame yang H2, H4 atau harian itu juga bisa. Kemudian untuk, candlestick yang tunggal lagi yang bisa kita cermati, siapa tahu kalau nanti suatu saat kita berjumpa dengan body candle ini, yang tadi sudah ada apa namanya, hammer sama hanging man, kemudian ada inverted, hammer, jadi kebalikannya. Ini posisi bodinya berada di bawah. Kalau tadi posisi bodinya berada di atas, kalau yang hammer. Nah, seperti ini kan. Dia bodinya di atas, kemudian terbentuk ekor. Tapi kalau, inverse, nah ini dia bodinya di bawah, kemudian ekornya di atas. Jadi, hampir-hampir, sama lah ya. Fungsinya juga sama, untuk biasanya menunjukkan pembalikan arah atau terjadinya koreksi. Di tengah market lagi tren turun, terbentuk inverse, hammer, nah kemungkinan apa namanya, market akan berbalik arah. Candle setelahnya untuk konfirmasi kita open buy. Kalau yang tren naik, nah itu, namanya shooting star. Jadi shooting star yang, hitam lah ya, ini yang di atas sedikit gambarnya agak kebalik. Jadi kita lihatnya yang
gambar yang paling yang bawah. Nah, shooting star yang hitam. Jadi tengah kondisi naik, terbentuk namanya shooting star. Jadi ini menunjukkan trend seller mulai muncul, para apa namanya seller mulai muncul di tengah tren naik. Nah, biasanya menunjukkan pembalikan arah. Jadi yang itu yang sering apa namanya sering kita jumpai. Begitupun dengan yang ini pola candlestick yang double atau yang ganda. Jadi kalau tadi cuma single, cuma butuh satu candlestick untuk konfirmasi. Nah, kalau yang ini harus dua candlestick untuk membentuk suatu pola. Tadi ada hammer cuma satu, kemudian shooting star cuma satu, inverse hammer juga satu candlestick. Nah, kalau yang ini membutuhkan dua body, dua candlestick untuk menjadikan suatu nama. Jadi engulfing ada bullish sama bearish. Nah, kalau yang ini sering terjadi. Ini sering kita jumpai lah ya, sering kita jumpai di tengah kondisi market lagi trend. Nah, ketika ada tren turun, kemudian terbentuk engulfing. Jadi engulfing ini tanda-tandanya kita lihat bisa lihat di gambar yang dilingkari warna merah. Jadi body hitam atau body turun, kemudian setelahnya terbentuk body naik atau bullish. Nah, body yang bullish ini itu bodinya melebihi yang body sebelumnya, body yang bearish sebelumnya. Jadi ini menunjukkan kekuatan buyer sudah mulai muncul di tengah kondisi tren turun. Nah, itu biasanya tanda-tanda untuk pembalikan arah atau reversal. Begitupun dengan yang bearish engulfing. Bearish engulfing ketika tren lagi naik, candlestick naik, kemudian terbentuk engulfing, candle bearish dan bodinya melebihi body candle bullish sebelumnya. Nah, itu tanda-tanda engulfing. Untuk masalah ekor, harga tertinggal terendah, mungkin ekornya juga terlalu panjang sih ya. Tidak terlalu panjang, nah itu bisa dikatakan engulfing. Yang penting kita lihat bodinya. Bodinya melebihi body candle sebelumnya. Nah, setelah itu konfirmasi candle setelahnya untuk kita bisa untuk entry posisi. Jadi engulfing ini dikatakan engulfing harus butuh dua candlestick atau dua body candlestick untuk membentuk suatu nama seperti engulfing. Entah itu engulfing bullish atau engulfing yang bearish. Nah, itu nanti bisa kita cek kalau misalnya kita bertemu suatu instrumen keuangan, instrumen trading, entah forex, entah komoditas, kalau terjadi tren, ada engulfing, nah siap-siap kita bisa untuk melakukan entry posisi. Ya, kita tidak pakai indikator apapun, kita cukup pakai bentuk body atau pola candlestick. Itu bisa untuk transaksi. Kemudian pola yang ganda lainnya ada twister bottom sama twister top. Kalau yang twister bottom itu pola apa namanya candlestick biasanya terlihat setelah tren naik atau tren turun dan menunjukkan pembalikan arah. Sama ini fungsinya reversal semua, pembalikan arah. Kalau yang bottom harga penutupannya sama dengan harga tertinggi. Jadi full lah ya, dikatakan full. Kalau bisa sama, mungkin kurang-kurang satu pip, mungkin wajar lah ya, kurang-kurang satu pip. Tapi dianggap sama, jadi tidak terlalu ada terbentuk ekor, ekornya nggak terlalu panjang, mungkin tipis lah. Tapi diusahakan kalau misalnya full body itu malah bagus, jadi penutupannya itu sama dengan harga tertinggi. Scissor bottom. Jadi begitu dia bentuk double scissor bottom yang di tengah tren turun, kemudian terjadi scissor bottom ini pergantian candle berikutnya, nah kita bisa entry posisi. Cuman untuk body ini kalau menurut saya jarang terjadi sih ya, jarang. Tapi ya nggak ada salahnya sih. Sekarang kita tahu namanya, siapa tahu kalau suatu saat nanti kita bertemu dengan sweater bottom ini atau sweater top ini, nah kita bisa melakukan entry posisi. Karena model seperti ini
jarang terbentuk. Nah, kalau yang engulfing kita sering kita jumpai lah ya, sering kita jumpai entah itu di H1 atau yang prima H1, H2, H4, harian atau mingguan. Nah, itu kita bisa jumpai engulfing. Tapi kalau yang ini sangat jarang apa namanya, jarang jarang terbentuk. Tapi sekarang kita sudah mengenal kalau nanti suatu saat bertemu dengan editor bottom atau top ini, nah kita bisa untuk entry posisi. Nah, itulah fungsinya kita sharing mengenai teknik candlestick yang mungkin kita jarang sih, jarang bertemu, apa namanya, kita belum tahu. Nah, sekarang kita memberikan edukasi mengenai teknik. Nah, fungsinya di situ. Kemudian untuk kalau tadi double, sekarang yang butuh triple. Jadi maksudnya triple di sini dibutuhkan 3 candlestick. Dibutuhkan 3 candlestick untuk membentuk satu nama. Jadi namanya triple. Jadi harus butuh 3 untuk membentuk satu nama. Di sini ada namanya morning star sama evening star. Kalau morning bodinya yang di bawah. Jadi candle 1 itu turun, kemudian candle yang kedua bentuknya kayak semacam spinning top. Nah, mungkin kita bisa gabungkan dengan spinning top tadi yang saya jelaskan di atas tadi sebelumnya. Kemudian body candle yang ketiga, nah ini buyer sudah mulai masuk. Nah, di tengah kondisi tren turun, kemudian ada body turun kayak semacam Marubozu lah ya nih, Marubozu turun, kemudian ditambah ada spinning top, kemudian ada candle bullish. Nah, ini menunjukkan tanda-tanda market untuk pembalikan arah atau berakhirnya suatu tren. Jadi di tengah tren turun terbentuk 3 candle morning star ini, ada Marubozu, ada spinning top, kemudian body bullish. Nah, ini kemungkinan akan menunjukkan tanda-tanda berakhirnya suatu tren untuk beralih ke tren yang baru. Nah, biasanya seperti itu. Nah, itu disebut dengan morning star. Kalau evening star kebalikannya. Jadi di tengah tren naik, kemudian terbentuk kayak semacam Marubozu, kemudian ada kayak semacam spinning top, yang di tengah itu candle yang nomor 2, candle yang pertama mungkin semacam Marubozu, tapi bullish untuk yang evening star, kemudian terbentuk spinning top, candle yang kedua, dan candle yang ketiga itu membentuk bearish, nah, membentuk dia turun. Nah, itu biasanya tanda-tanda berakhirnya suatu tren, biasanya akan ada pembalikan arah. Dan rata-rata nih untuk yang saya jelaskan ini reversasi ya, soalnya kita juga kadang kalau kita melihat suatu tren, kita nunggu nih, oh trennya lagi turun. Mungkin kita bisa follow, atau kita bisa menunggu nih, kalau misalnya trennya nanti suatu saat berakhir dengan terbentuknya suatu pola candlestick, nah kita bisa memanfaatkan dengan open posisi. Kita tidak pakai indikator apapun, tidak pakai apa namanya alat bantu apapun, analisa apapun, cukup kita melihat bentuk pola candlestick atau body candlestick. Nah, itu sudah cukup untuk mewakili kita transaksi karena ini itu menunjukkan apa namanya kekuatan buyer sama kekuatan seller pada saat itu. Dan ini memang sangat kalau menurut saya sih sangat akurasinya lumayan sekali sih ya. Paling nggak di atas 75%. Oke, itu untuk Morningstar bentuknya turun untuk bentuk Morningstar, kemudian terjadi pembalikan arah. Kemudian untuk Evening Star cuman hampir sama dengan Morningstar, cuman posisinya di atas. Dia tren naik, kemudian terbentuk bullish candle, kemudian kayak semacam Marubozu, kemudian ada kayak semacam spinning top, kemudian ada mulai bearish. Nah, market mulai pembalikan arah. Nah, itu kita bisa entry sell atau pembalikan arah atau sell atau kebalikannya ya, tren naik kita sell, tren turun kita bisa buy kalau kita menjumpai morning star atau evening star sell, seperti itu.
Saya rasa body ini sering kita temui atau sering kita jumpai di beberapa, apa namanya, bentuk candlestick. Kalau pas kita lihat pergerakan candlestick di forex atau di emas, itu biasanya sering terbentuk seperti ini, body seperti ini. Kemudian untuk pola candlestick yang membutuhkan 3 body, 3 body candlestick lainnya. Nah, ini cukup menarik sekali nih. Ada three way, 3 pasukan putih sama apa, three black row. Nah, ini membentukkan three white soldier sama three, black row. Jadi yang three white soldier ini di tengah market trend turun, kemudian terbentuk 3 body candlestick bullish. Nah, candlestick berikutnya konfirmasi untuk wah ini kekuatan bear sudah mulai mendominasi. Nah, kita bisa ambil posisi buy setelah confirm 3 three white soldier. Itu saya rasa untuk yang ini sering kita jumpai di beberapa instrumen. Kemudian yang three black row juga sama, di tengah kondisi tren naik, kemudian terbentuk body bearish, ada tiga body bearish. Nah, untuk candle yang keempat, candle berikutnya, nah kita bisa ambil posisi sell. Untuk konfirmasinya memang dibutuhkan 3. Jadi ada single, 1, kemudian ada double, sekarang ada triple, ada 3. Jadi benar-benar membutuhkan 3 candlestick untuk membentuk suatu nama. Untuk menjadi lebih valid lah ya, dianggap lebih valid lah ya. Nah, tapi juga ada syaratnya nih, kita bisa lihat keterangannya. Kedua bentuk pola candlestick ini dianggap valid jika bentuk candle yang kedua harus lebih besar dari candle sebelumnya. Nah, jadi perlu dicatat, perlu kita ingat, jadi candle yang kedua bodinya lebih besar daripada candle sebelumnya. Dan candle yang kedua ini harus ditutup mendekati atau sama dengan harga tertinggi. Nah, untuk konfirmasi candle yang kedua. Jadi candle yang kedua ini sangat penting sekali. Jadi body candle kedua harus menutupi uh, atau mendekati atau sama dengan harga terendah. Nah, ini body candle kedua memang perlu kita perhatikan, bodinya harus lebih besar daripada candle yang pertama untuk jadikan three way solid. Kemudian candle yang ketiga otomatis harus lebih besar lagi daripada candle yang kedua atau yang pertama. Ini candle yang ketiga sebenarnya ukurannya sama atau lebih. Kalau menurut saya sih mungkin kita bisa lihat sedikit lebih besar sih ya. Jadi untuk konfirmasi kalau apa namanya, kalau kalau lagi tren turun, kalau buyer ini sedang benar-benar mendominasi market, kita bisa entry posisi buy setelah candle berikutnya, candle keempat. Jadi catatannya candle kedua harus diperhatikan, bodinya harus lebih besar daripada candle pertama. Kalau candle ketiga paling tidak sama dengan yang kedua atau mungkin lebih 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 besar. Jadi untuk kita syarat untuk terjadinya pola candlestick namanya three white soldier. Kemudian three black row juga sama. Tren turun, jadi di tengah tren naik, kemudian ada terbentuk 3 body bearish. Candle pertama bearish, candle kedua bentuk bearishnya lebih besar. Nah, lebih turun lagi daripada candle yang pertama, bodinya lebih besar. Kemudian candle yang ketiga, bodinya paling enggak kurang lebih hampir sama atau lebih. Kalau menurut saya sih mendingan kita cari yang lebih, karena itu untuk benar-benar menunjukkan seller sedang masuk di pasar dan ingin mendominasi atau berakhirnya suatu tren naik. Nah, di background seperti itu. Nah, sekarang kita jadi tahu. Jadi nanti kalau menemui atau berjumpa dengan pola-pola candlestick yang tadi saya jelaskan, nah kita bisa langsung entry posisi untuk kembalikan arah. Siapa tahu kalau mungkin di tengah apa namanya Jackson Hole Symposium ini berlangsung, market rally misalnya, nah, emas rally, XAU USD, entah itu rally naik, rally turun, nah kita cek nih 4 jam misalnya, nah, kita lihat 4 jam ternyata
ada body yang seperti ini. Nah, ini tanda-tanda menunjukkan pembalikan arah. Nah, kita bisa entry posisi di situ. Kan kalau misalnya kita lihat pola candlestick kan tidak perlu harus di laptop sih ya, atau harus di PC. Kita bisa cek di handphone pun juga bisa. Dan transaksi di handphone untuk kita lihat pola candlestick di handphone juga sudah terlihat lah ya, sudah mewakili untuk sinyal kita bisa untuk entry posisi, memanfaatkan pola candle apakah single candle atau double atau triple candle. Nah, kemudian yang berikutnya, nah ini sedikit apa namanya, sedikit membutuhkan kejelian karena bodinya memang tidak seperti yang tadi, three wet shoulder tadi, ini berbeda lagi, three set up. Jadi supaya tiga formasi candlestick ini dianggap valid, jadi candle yang pertama, kita perhatikan candle yang pertama harus ditemukan di bagian bawah tren turun. Nah, jadi ketika ada tren turun, ini kita berbicara three set up dulu ya, three set up dulu. Jadi candle yang pertama itu tren mengikuti tren turun atau bodinya masih biris, kemudian candle yang kedua buyer sudah mulai muncul, apa namanya, bodinya sudah mulai muncul untuk naik. Kemudian candle yang ketiga itu menunjukkan harga penutupannya memang di atas. Jadi sudah mulai benar-benar confirm untuk candle benar-benar confirm buyer ini sudah mulai masuk pasar dan uh, pembentukan candlenya terlihat dengan adanya candle bullish. Nah, seperti itu. Jadi ini terbentuk three in setup. Jadi tanda-tanda akan berakhirnya tren turun dan akan terbentuknya tren baru atau tren naik atau kembalikan arah. Nah, ini kita bisa entry posisi di candle berikutnya. Candle keempat lah ya, candle keempat kita bisa entry posisi. Kemudian untuk yang three inside down, jadi di tengah kondisi naik, di tengah kondisi tren lagi naik, candle yang pertama masih bullish, masih naik. Nah, candle pertama masih naik. Kemudian candle yang kedua untuk yang inside down itu sudah menunjukkan biris, sudah menunjukkan tanda-tanda dia mau turun. Nah, untuk yang kedua dia harus turun setidaknya setengah body dari candle yang pertama. Itu catatannya di situ. Kalau yang tadi yang inside up-nya bodinya memang untuk candle kedua memang sedikit lebih dari setengah lah ya, lebih dari separuh body candle yang pertama. Jadi supaya untuk konfirmasi benar-benar ini buyer kalau yang up berarti buyer sudah mulai muncul nih. Kalau yang down, inside down berarti seller sudah mulai muncul. Nah, ini apa namanya untuk konfirmasi. Oh ini seller sudah mulai muncul nih karena ditandai dengan body candle yang kedua itu lebih apa namanya melebihi body candle yang pertama. Maksudnya separuhnya, lebih dari separuh. Nah, lebih dari setengahnya body candle yang pertama. Kemudian body candle kemudian candle yang ketiga itu lebih turun lagi kalau yang down. Dia lebih turun lagi, bodinya pun melebihi candle yang kedua. Otomatis lah ya, otomatis melebihi candle yang kedua. Kemudian kalau bisa melebihi candle yang pertama. Kalau candle pertama kan bullish, candle keduanya berarti bearish. Nah, ini kita yang inside down. Jadi untuk candle yang keempat, nah konfirmasi untuk kita ambil posisi sell di candle yang keempat. Seperti itu. Jadi apa namanya? Green shadow ini saya rasa sering kita jumpai di tengah kondisi market lagi tren. Sama kayak yang tadi three white soldier itu juga sering. Three black crow juga sering kita jumpai di tengah kondisi market trend. Nah, tapi yang perlu kita cermati di sini adalah ketelitian kita di dalam membaca bentuk body candlestick. Nah, itu memang dibutuh ketelitiannya di situ. Nah,
Saya rasa, seperti itu. Jadi, tidak terlalu banyak yang saya sampaikan untuk di pola candlestick ini. Jadi cukup beberapa yang sering kita jumpai, yang perlu kita cermati saja. Kalau yang di sini sih saya sekedar sharing aja nih. Soalnya banyak sekali, pola candlestick, ada puluhan bahkan mungkin ratusan. Ada evening, doji star, ada apa namanya, Greenfield sudah, ada hammer tadi sudah, kemudian ada morning window start dan lain sebagainya. Jadi ada banyak sekali ya. Mungkin yang perlu kita lihat tadi sudah saya rangkum, yang mudah kita ingat-ingat, yang mudah kita ya mungkin yang sedikit agak susah ya, kita melihatnya yang ini, inside up sama inside down, yang sedikit butuh ketelitian yang di situ. Kalau yang three white sama black, three three black ini juga saya rasa mudah sekali. Nah, kita lihat, kemudian morning star, evening star, saya rasa juga gampang lah ya. Bodinya sama kayak Morpheus sama spinning top. Itu. Jadi ini memang benar-benar bentuk candle pembalikan arah scissor bottom, bearish engulfing kita sering gunakan. Jadi di luar sana memang banyak sekali body candlestick, tapi yang saya kupas di sini yang gampang kita untuk ingat-ingatnya. Kalau yang seperti ini, seperti yang saya rangkum dalam saya cari di Google ini banyak sekali bullish reversal pattern sama bearish reversal pattern. Kalau bentuk pattern ini kita langsung kembali lagi ke bentuk pattern biasanya. Nah, apakah membentuk double top, double bottom itu cuman pengembangan. Jadi pengembangan dari apa namanya candlestick, teknik candlestick ini dikembangkan ada double top, double bottom, kemudian head and shoulder, kemudian ada apa namanya ascending, descending seperti itu. Jadi kalau yang model pola seperti itu atau pattern itu para youtuber, para peserta seminar online bisa mendapatkannya di toolsnya GK Invest. Nah, itu masuknya di dalam AutoChartis. Nah, di AutoChartis itu sudah komplit sekali, jadi tinggal mengenai pattern apa namanya pattern candlestick lah ya. Bentuk pattern candlestick ada 18 pattern termasuk support sama resistance. Nah, itu pengembangan dari teknik candlestick kemudian dikembangkan dalam bentuk pattern. Nah, kalau misalnya ingin mendapatkan fasilitas tool trading mengenai AutoChartis, nah para peserta seminar online pada siang hari ini atau para youtuber bisa menghubungi atau kontak person di yang tadi mendapatkan link acara webinar ini. Nah, bisa menghubungi tim marketing kami GKNV Cabang Semarang untuk mendapatkan gimana nih caranya mendapatkan sinyal dari Chartis. Nah, mungkin digabungkan nih dengan teknik trading sentral hasilnya seperti apa. Nanti untuk edukasi nanti bertemu lagi dengan saya nanti kita edukasi, kita saling sharing mengenai atau Chartis seperti itu. Baik, catatan yang terakhir dari saya mengenai teknik candle ini, memang dalam menganalisa candlestick kita harus kita harus jeli, kita harus teliti mengenai pembentukan candle, kemudian mengenai nama candle kita juga perlu mengingat-ingat, kemudian otomatis yang tadi saya jelaskan rata-rata ciri khasnya reversal semua sih ya, kembalikan arah semuanya, karena yang gampang untuk kita cek, gampang kita untuk lihat, kemudian untuk batasan stop loss take profit, untuk money management kita perlu lihat batas bawah, batas atas, support resistance kita bisa gunakan untuk stop loss take profit. Kalau misalnya lagi tren naik, terbentuk spinning top misalnya, ya kita bisa sell, kemudian stop loss-nya di resisten. Kalau resistennya mungkin terlalu dekat, R1 terlalu dekat, ya kita bisa pakai R yang kedua. Begitupun kalau misalnya dalam tren turun nih, tren turun, kemudian terbentuk spinning top bullish, nah kita bisa buy setelah candle body candle terbentuk, kita ambil posisi buy, kemudian stop loss di support 1. Kalau mungkin support 1 terlalu dekat, ya kita bisa pakai support kedua. Karena itu kalau menurut saya batasan stop loss itu selera masing-masing sih ya. Selera masing-masing, kadang di antara kita ada yang low risk, ada yang medium risk, atau yang high risk. Nah, itu kan perlu perlu dicermati juga mengenai money management. Kemudian jumlah lot, equity, modal itu juga diperhatikan. Dan yang jelas untuk teknik candlestick ini memang butuh latihan, butuh ketelitian. Kemudian kalau sudah kita terbiasa, saya rasa kita gampang sekali untuk mengidentifikasi. Oh ini namanya engulfing, oh ini
terbentuk hammer, oh ini hanging man, oh ini, twister bottom atau mungkin inside up, inside down. Nah itu, saya rasa gampang sekali. Jadi, mungkin setelah melihat acara seminar online ini, bisa sambil berlatih untuk di akun, kita juga bisa berlatih untuk ketelitian bentuk candle, time frame sekali lagi perhatikan, kalau bisa minimal bisa pakai yang H2 atau H4 lah ya. Sekalian kita pakai sedikit agak medium, karena kalau kita pakai yang 1 menit atau 5 menit, banyak sekali body seperti ini, tapi tidak valid, jadi tingkat akurasinya kurang. Jadi kalau menurut saya sih minimal kita bisa pakai, 2 jam atau 3 jam atau 4 jam, karena di MetaTrader 5 GK Invest kan bisa di-setting 2 jam bisa. Jadi bisa 2 jam, 3 jam, 4 jam, dan itu online, bukan offline, langsung online. Baik, saya rasa untuk acara sharing pada kesempatan siang kali ini, cukup sampai di sini. Jadi, mudah-mudahan apa yang saya share, apa yang saya, apa namanya, kita belajar pada siang hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan bisa, digunakan, dilatih dulu, bikin akun, kalau sudah terbiasa baru masuk yang real akun. Kemudian kalau misalnya ini pengembangan lagi dari teknik candlestick, nanti bisa masuk ke pola candlestick. Nah, nanti pola candlestick masuknya di auto chartis. Nah, untuk mendapatkan layanan auto chartis bisa menghubungi tim marketing GK Invest Semarang. Bagaimana cara mendapatkan auto chartis, digabungkan dengan trading central seperti apa hasilnya. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut lagi di situ. Baik, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita, pertemuan acara sharing kita, pertemuan seminar online kita. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghasilkan bisa menambah equity, Bapak Ibu peserta webinar, peserta seminar online pada siang hari ini, para YouTuber juga, para trader seluruh Indonesia. Oke, saya Rudi Oktianto dari tim R&D GK Invest, cabang Semarang, mohon undur diri, ketemu lagi dengan, mungkin di lain kesempatan, di acara dan tema yang, berbeda. Oke, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.